Ini bulan Agustus 2024 di Grand County, New Mexico, di mana 4 pejabat yang sedang bekerja shift malam akan mengalami masalah besar setelah menemukan seekor anak kelinci di pinggir jalan. Itu, Bung. Tapi ini kelinci yang lucu. Oh ya, biar aku pegang. Biar dia pegang, bro. Biar aku pegang. Jangan lempar. Biar dia pegang. Pegang itu. Biar dia pegang itu. Aku belum pernah memegang anak kelinci. Aku tidak bisa. Biarkan dia memegangnya. Tidak. Tidak. Tidak, bro. Biar aku saja. Tidak. Biar dia yang pegang. Kamu bakal ngotak-atik itu, aku nggak akan melemparnya. Demi Tuhan. Sumpah demi anak-anakmu, aku nggak bisa melakukan itu. Ayo kita lihat. Aku akan pergi, aku biarkan saja Markugu buyback. Warnanya apa? Kita akan bertemu lagi lain kali. Berikan padaku. Saat satu petugas kantor Sheriff Grand County mencoba menjaga kelinci itu agar tetap aman, petugas lain mengeluarkan tasernya dan mengarahkannya langsung ke dia, menuntut agar dia menyerahkan hewan itu. Serahkan sekarang juga. Biarkan dia memegangnya. Kau akan membunuhnya? Tidak, jangan bunuh dia. Aku tidak akan membunuhnya. Lepaskan saja, Mark. Sebaiknya jangan kau bunuh. Jangan panggil aku D. Petugas kantor sheriff yang terlihat di sini diidentifikasi sebagai Alejandro Gomez yang berusia 28 tahun tersenyum ke arah kamera beberapa detik sebelum membanting hewan itu ke sisi mobil patroli dalam sebuah klip yang terlalu mengganggu untuk ditayangkan. Namun video itu kembali menghantui keempat pejabat yang terlibat ketika sampai ke tangan kantor kejaksaan setelah kabarnya dibagikan di media sosial. Beberapa bulan berlalu sebelum polisi negara bagian New Mexico terlibat dan meminta para pria tersebut untuk memberikan versi mereka. Hei, apa kabar bro? Baik. Hei, jadi aku sudah bicara dengan perwakilan serikat kerjaku dan dia bilang, karena aku sudah menandatangani Garity dan Privacy Echo, kalau kalian bisa lewat dia saja. Lewat dia untuk apa tepatnya? Jadi waktu aku bicara sama dia tentang hal itu, dia bilang, kita sudah menandatangani Garity dan semuanya. Jadi dia nggak tahu pernyataan apa yang kalian mau dapatkan. Oke. Kami tidak memaksa mereka untuk melakukan apapun. Mereka bisa masuk atau tidak, itu benar-benar terserah mereka. Tapi kami akan menyebutnya apa adanya. Formulir-formulir ini di sini tidak menghalangi mereka untuk datang memberikan pernyataan. Dan selain itu, saya sebenarnya ingin mendapatkan... Tunggu dulu. Saya sebenarnya sudah berbicara dengan wakil kepala sheriff tadi, dan dia memberi saya izin untuk menghubungi mereka, untuk mewawancarai mereka. Jadi, memang ada. Ada persetujuan dari manajemen. Yang ada di paragraf, sepertinya 1, 2, 3. 4 juga ada di formulir kerahasiaan ini. Jadi mereka sudah mendapat persetujuan. Selain itu, ini juga berlaku. Tertulis, anggota manapun. Jadi itu adalah penyidik IA. Kami harus menandatangani formulir yang sama seperti yang dilakukan polisi negara bagian atau penyidik IA. Atau yang serupa dengannya. Itu berlaku untuk penyidik, yang mana mereka bukan penyidik. Jadi seperti yang saya katakan, mereka tidak harus datang. Tapi kita akan sebut apa adanya. Itu hanya mereka yang tidak mau bekerja sama. Kita tidak akan bersembunyi di balik IA atau pelanggaran kebijakan atau hal-hal seperti itu. Kita akan sebut apa adanya. Dan itu adalah kurangnya kerjasama. Itu lebih karena kekhawatiran bahwa mereka tidak ingin gegabah lalu mendapat reaksi negatif dari pihak kita. Oke. Jadi, apakah kamu sudah dengar apakah mereka akan datang sore ini? Saya akan segera menelpon mereka begitu selesai berbicara dengan Anda. Oke, jadi wawancaranya tidak akan terjadi. Laporan saya akan mencatat bahwa mereka tidak bekerja sama. Oke. Oh ya, saya belum sempat memastikan apakah mereka mau. Itu sebabnya saya akan menelpon mereka dan memberitahu mereka. Aku akan ikut denganmu. Oke. Baiklah, jadi aku akan menunggu telepon darimu. Tolong beritahu aku. Seperti yang sudah kukatakan, ini sukarela. Mereka tidak harus datang. Tapi maksudku, ya begitulah adanya. Kalau mereka tidak datang, ya sudah, tidak apa-apa. Kita akan mendokumentasikannya sesuai kenyataan. Setelah beberapa penolakan awal, 2 petugas yang terlibat memutuskan untuk datang untuk diperiksa.
Saya tidak akan membiarkan kamu bersembunyi di balik alasan. Kalau kamu tidak mau bicara, tidak apa-apa. Tapi jadilah laki-laki, jujur saja. Kamu tidak bekerja sama. Kalau begitu, tidak apa-apa. Tidak, saya 100% bekerja sama dengan Anda. Pelatih yang keempat. Hal terbesar Cesar adalah ini di sini. Ini untuk urusan internal, kan? Itu urusan Anda dengan Departemen Sheriff. Tapi kami di sini untuk berbicara dengan Anda tentang, jelas, tuduhan-tuduhan tertentu yang ingin dia bicarakan dengan Anda, dan ini sedang berjalan secara pidana. Oke, jadi ini jalur yang berbeda. Jadi kami tidak melihat Anda sebagai tersangka atau apapun saat ini. Ini hanya untuk mengumpulkan informasi saja. Tapi sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan instansi Anda, bro. Saya paham, guys. 100% saya mengerti apa yang ingin kalian sampaikan. Tapi faktanya, di sini tetap berhubungan dengan pekerjaan saya. Kalau mereka tahu, ada kemungkinan saya bisa sampai ke Hager. Kalian yang akan membayar tagihan saya. Saya tidak tahu apa yang kalian maksud. Jadi, mari kita jalani proses urusan HR dan lanjut dari situ. Oh, bro, 100%. Silakan panggil soal itu, oke? Yang pertama, seorang kopral yang ada di lokasi tetap bungkam, tapi seorang deputi sheriff tidak terlalu enggan untuk berbicara dengan penyidik mengenai perilaku tersangka. Jadi insiden pertama terjadi pada 5 Agustus 2024. Oke. Pada saat insiden itu, rentang waktunya kemungkinan sekitar jam 2 pagi mungkin, antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Pada hari itu, biasanya jam 2 siang adalah saat kami makan siang. Jadi saya pergi ke kantor untuk bekerja, saya ambil sesuatu untuk dimakan dengan cepat, lalu pergi ke kantor, dan kemudian kami mengerjakan pelatihan 2 tahunan. Saat itu saya, Kopral Doris, dan petugas lain Alejandro Gomez yang berada di kantor. Selama waktu itu di kantor, saya sempat mengeluarkan ponsel saya, dan saya sedang mengerjakan pelatihan 2 tahunan saya. Saat itu, saya rasa saya sedang mengirim pesan kepada istri saya. Dan ponsel saya tidak terkunci. Pada saat itu, Alejandro Gomez berjalan mendekati saya dari belakang. Saya tidak berpikir apa-apa karena ada banyak loker dan barang-barang di belakang meja saya. Jadi itu cukup sering terjadi, orang-orang memang sering berada di belakang saya. Pada saat itu, dia meraih, mengambil ponsel saya dari tangan saya, lalu dia langsung berlari menyusuri lorong yang terletak di dekat kantor. Saya langsung berdiri dan mengejarnya, lalu saya berhasil mendekatinya. Saya bilang, "Hey bro, kembalikan ponsel saya, jangan main-main." Saya tahu kalau ponsel saya tidak terkunci. Dan kamu tahu, karena ada informasi pribadi di dalam ponsel saya jelas tidak mau dia bisa mengaksesnya. Bagaimana dia bisa mengaksesnya? Ya, ponselnya memang sedang terbuka. Jadi saat saya mulai mendekatinya, dia berbalik, mengeluarkan tasernya ke arah saya, dan dia langsung mengarahkannya ke saya. Saat itu saya cuma bilang, "Bro, jangan main-main." Dan saya sempat menepis lengannya. Saat alat setrumnya diarahkan ke dia langsung menepis lengannya. Lalu saya bilang, "Kasih ponsel saya." Setelah itu, saya langsung merebutnya dari dia. Jadi saya ambil ponsel saya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke arah kantor. Saya bilang, "Bro, kamu kebanyakan bercanda." "Kamu tahulah, cuma bercanda, gitu aja." Lalu kami berjalan kembali ke area kantor. Kopral saya sedang duduk di sana dan saya langsung menghampirinya untuk bicara. Saya bilang, "Hey Ji, sepertinya saya baru saja dapat panggilan tugas juga di tempat itu dan katanya ada anjing menggonggong atau semacamnya." Jadi saya bilang, "Hey, saya akan tangani panggilan itu." Dan saat saya sedang bicara dengan kopral saya, Honda sedang melepas rompinya dan tempat dia menyimpan tasernya ada di rompinya. Dia punya semacam sarung yang dipasang di rompi. Jadi disitulah dia meletakkan tasernya. Pada saat itu, saya sedang bercanda dengannya. Saya mengambil rompinya dan saya bilang, "Kamu nggak segarang itu dengan atau tanpa tasermu." Lalu dia mengeluarkan pistolnya. Dia bilang, "Tapi kalau pakai ini, saya yang pegang kendali." Dan dia mengarahkan pistol dinas barunya, langsung menempelkannya ke dada saya. Waktu itu, saya langsung mengulurkan rompinya. Saya bilang, "Wah bro, jangan bercanda kayak gitu. Kenapa sih kamu ngelakuin itu?" "Ya, kecelakaan bisa saja terjadi." Dan kopral saya pada saat yang sama juga bilang hal yang sama. Dia bilang, "Ada apa ini? Kenapa kamu ngelakuin itu? Kamu main-main sama senjata kayak gitu." Kopralmu lihat ini. Iya. Dia jadi saksi mata kejadian itu. Kamu dengar sendiri. Wakil Sheriff mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum insiden kelinci, Wakil Sheriff Gomez diduga mengacungkan taser dan pistol saat para pegawai pemerintah sedang, kutip, bercanda.
Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 16 Agustus 2024, hari itu adalah salah satu hari libur saya. Saya yakin itu adalah salah satu hari libur terakhir saya sebelum jadwal kerja reguler dimulai. Jadi saya memutuskan untuk mengambil dinas Stone Garden agar bisa kembali ke jadwal malam setelah akhir pekan. Jadi saya yakin itu terjadi sekitar jam 8. Pukul 8 malam adalah saat insiden itu terjadi. Jadi kami bertemu. Kami semua pergi ke sana dengan kendaraan terpisah, kira-kira setengah jalan menuju lokasi Kyle yang ingin saya tuju di jalan tanah. Saya melihat seekor anak kelinci di jalan. Saat saya mendekatinya dengan mobil, saya mengira kelinci itu akan bergerak. Tapi kelinci itu tidak bergerak dari jalan. Jadi saya keluar dari mobil patroli saya dan pergi untuk mengambilnya, agar bisa memindahkannya atau menakutinya supaya keluar dari jalan. Jadi ketika saya mengangkatnya, itu benar-benar seperti anak kelinci sebesar kepala saya kan? Seperti sesuatu yang sangat polos. Kelinci itu ketakutan untuk bergerak, jadi saya mengangkatnya. Dan orang-orang di belakang saya, mereka ikut berhenti. Seperti, oh kenapa kamu berhenti? Dan saya bilang, bro, lihat nih anak kelinci. Kamu tahu, saya merasa itu keren banget. Karena saya suka aktivitas di alam terbuka, dan kamu tahu, berburu dan segala macam itu, saya merasa, oh ini keren. Saya akan memfotonya, pokoknya. Dan pada saat itu, Sersan Riz, Cesar, Kopral Torres, dan Hondo semuanya berkumpul di sekitar saya waktu itu. Hondo, Deputi Hondo Gomez, dia terus meminta, kamu tahu, biarkan saya pegang, biarkan saya pegang, biarkan saya pegang. Dan saya bilang, tidak bro. Saya bilang, kamu akan lukainya. Dia bilang, tidak, saya tidak akan. Dan semua orang, itu seperti situasi yang kurang baik menurut saya, tapi lebih ke mereka hanya berisik saja karena memang keren melihat kelinci besar seperti itu. Dan selama kejadian ini, Hondo terus meminta berulang kali. Saya akhirnya memberikan kelinci besar itu kepada kopral saya. Dan saya bilang, Boulder, sebentar. Saya akan mengambil ponsel saya, memfotonya, lalu mengirimkannya ke istri saya. Jadi dia memegangnya. Lalu setelah saya merekam video dan mengambil foto, saya langsung mengambilnya kembali dari dia. Lalu pada saat itu Hondo terus mengganggu seperti, sini biar saya lihat, sambil meraih ke arah saya. Lalu saya tanya dia, saya bilang, bro, sumpah demi anak-anakmu bahwa kalian semua memang mendengarnya. Dan dia bilang, tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Lalu saya bilang, ya sudah, sayang sekali. Lalu dia bilang, ya sudah, biar saya lihat bro. Dan saya bilang, tidak bro. Saya tanya, warnanya apa? Lalu saya bilang, warnanya coklat. Saya bilang, hei, kamu sudah lihat, sudah, jangan ganggu saya lagi. Jangan ganggu saya lagi. Lalu saya mau pergi untuk menaruhnya. Saya mundur beberapa langkah dan saya mau menaruh kelinci itu. Tapi saya tahu kondisi kelinci itu, kemungkinan besar dia akan tetap di situ saja. Dan kemudian dia mungkin akan meninjaknya atau mengambilnya atau apalah. Jadi saya sebenarnya sudah mengantisipasi yang terburuk, tapi saat saya membungkuk untuk meletakkannya, Deputi Sheriff Alejandro Gomez mengarahkan tasernya ke saya. Dan saya melihat lampu pada taser itu menyala dan lasernya langsung mengarah ke tubuh saya. Pada saat itu, ketika saya melihat laser di tubuh saya berpikir, oke, bro, seperti di sini kamu bisa melihatnya. Seperti arahkan tasernya ke pinggang ke atas. Ayah. Dan dengan harapan itu benar-benar bisa meredakan situasinya. Saya berharap mungkin dia akan melihatnya dan kemudian mungkin entahlah meletakkannya, tidak mengutak-atiknya lagi. Begitu saya memberikannya kepadanya, dia langsung melemparkan kelinci itu ke sisi mobil patroli saya, membunuhnya hampir seketika. Dan selama waktu itu, saya memang melihat bahwa sersan saya, Brandon Riz, sedang merekam video hampir seluruh kejadian itu. Dan saat video itu selesai, Anda bisa mendengar saya di video berkata seperti, sial. Dan saya bilang, sial bro. Lalu di akhir saya bilang, kamu benar-benar brengsek. Saya bilang, itu keterlaluan. Kenapa kamu lakukan itu? Lalu saya melihat kelinci itu di tanah dan kelincinya masih bergerak. Jadi akhirnya saya mengambil kelinci itu. Dan saya tidak mau menembakkan senjata saya atau melakukan apapun untuk mengakhiri penderitaannya. Jadi akhirnya saya mengambil kelinci itu, meletakkannya di depan ban mobil saya, lalu saya lanjut jalan. Dan saya benar-benar kesal dengan seluruh kejadian itu. Deputi Sheriff itu merinci tindakan Alejandro yang diduga terkait insiden kelinci
sebelum membahas tuduhan mengkhawatirkan lainnya yang katanya terjadi hanya beberapa jam kemudian. Akhirnya saya mencabut senjata dinas saya dan mengarahkannya ke arah yang benar-benar berlawanan dari tempat mereka berdiri. Saya mengeluarkan senjata dinas saya, mengarahkannya ke sana, menyalakan lampu saya, dan saya berpikir, oh keren, ini berfungsi. Saya sebenarnya terkejut karena saya sudah lama sekali tidak mengisi dayanya. Jadi saya tidak berpikir, oh itu bagus. Lalu saya masukkan kembali ke sarungnya. Lalu saya berbalik, dan begitu saya berbalik, Hondo mengeluarkan pistolnya. Dia bilang, biar saya lihat apakah milik saya berfungsi. Dan dia mengarahkannya langsung ke wajah saya. Saat itu saya langsung menjauh dan saya bilang, bro, apa-apaan sih yang kamu lakukan? Simpan saja pistolnya. Dan dia bilang, oh saya cuma mau cek apakah lampu saya berfungsi. Lalu dia bilang lagi, oh iya saya lupa, saya nggak punya lampu. Setiap kali dia melakukan gerakan itu, saya sempat melihat ke arahnya dan ke pistol di tangannya. Dia bahkan tidak punya lampu yang terpasang di senjatanya. Jadi dia cuma melakukannya buat main-main. Tapi intinya, setiap kali senjata itu diarahkan ke saya, kamu tahu, kecelakaan bisa saja terjadi. Dan saya seperti astaga. Itu kurang lebih merangkum kejadiannya. Tapi yang paling mengganggu dari semuanya adalah, kamu tahu, yang saya kira dia membunuh seekor kelinci yang tidak bersalah. Dan jelas, maksud saya, bercanda pakai senjata itu jelas tidak pantas dan hal-hal seperti itu. Selama insiden-insiden itu, saya pikir mungkin, kamu tahu, sersan atau seseorang akan mengambil semacam tindakan disipliner. Benar, kamu tahu. Dan itu seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dan aku sempat menunggu beberapa minggu sebelum aku benar-benar bisa memberitahumu kapan tepatnya aku membuat pengaduan itu. Jadi kamu mengajukan pengaduan resmi? Iya. Iya, jadi pada tanggal 23 September 2024, oke, pukul 5.54 sore. Adalah saat saya membuat pengaduan resmi kepada Kapten Gallegos. Saat wawancara kami selesai, dia mematikan alat perekamnya atau apalah itu. Dia bilang, setelah video yang kamu tunjukkan ke saya, dia bilang, kami tidak sedang menyelidiki insiden itu, kami sedang menyelidiki dia yang mengarahkan senjata api ke arahmu. Dan saya bilang, oke. Dia bilang, jadi kemungkinan kami harus membuka penyelidikan internal lain berdasarkan apa yang kamu tunjukkan ke saya hari ini. Dan saya bilang, ya tidak apa-apa, terserah. Dan dia bilang, jadi kamu tahu, kamu juga ikut main-main berbahaya. Jadi saya bilang, saya merasa mungkin itu semacam upaya menakut-nakuti. Saya tidak tahu itu apa. Tapi saya cuma bilang, oke, saya bilang, dia bilang, jadi kamu mungkin melanggar kebijakan. Dan saya bilang, Dan dia mengatakan ini di luar rekaman. iya, setelah kita selesai merekamnya, iya. Keempat pegawai kantor Sheriff Grant County yang terlibat dalam insiden tersebut dilaporkan dipecat dari lembaga itu beberapa bulan kemudian, termasuk pelapor yang mencoba menjauhkan kelinci dari tersangka. Namun beberapa minggu setelah wawancara jujur dari Deputi Sheriff pelapor itu, para penyelidik mendatangi kantor Sheriff sambil menunggu Deputi Gomez tiba. Dulu saat kami belum punya kamera tubuh dan segala macamnya. Waktu saya mulai di sini, saya bisa lolos dari banyak hal. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Be careful, man. Berikut rekaman audio dari video tersebut. You gotta be careful, man. Dan dulu tidak seintens sekarang, kau tahu. Dengan tuntutan hukum dan sebagainya, teman-teman. Kami harus mengejarmu. Kau tahu, kami menghadapi begitu banyak keluhan yang mengerikan dan hal-hal seperti itu, bro. Atau? Oh, saya butuh buku cepat. Kamu tahu maksud saya, ya. Pastikan bahwa kamu tahu, di pihak kami ini adalah tugas kami yang harus kami lakukan. Dan semoga kalian juga. Oh, dan semoga pihak kalian akan menanganinya seperti, hey bro, memang beginilah adanya. Oke. Jadi semoga saja itu bisa diurus. Gue cuma mau pastikan semua orang aman, bro. Ya, kita akan menanganinya. Bagus, oke. Oke, Poppy. Tidak, aku tahu. Hanya saja lebih baik mengatakannya terus terang. Dengan begitu, semuanya jadi baik-baik saja. Oke, kita baik-baik saja. Aku sudah melakukan ini selama 22 tahun, kan? Oke, keren. Di luar, tersangka muncul dan dengan cepat mendapati dirinya berseberangan dengan hukum.
Bisa beritahu saya sedang dinilai karena apa? Ya, terima kasih teman-teman. Jadi sekarang, Tuan Gomez akan ditangkap, oke? Saya akan membacakan surat perintahnya untukmu. Surat perintahnya adalah 4 tuduhan penyerangan berat terhadap petugas penegak hukum dengan senjata mematikan, dan 1 tuduhan kekejaman ekstrim terhadap hewan. Jadi saya tidak yakin apakah Anda tahu tentang penyelidikan yang sedang berlangsung. Itu alasan kenapa kami ada di sini, oke? Saya juga ingin memberitahu Anda bahwa dia akan diperlakukan dengan penuh hormat. Mulai sekarang, oke? Dan kami hanya ingin memberikan Anda setidaknya pembaruan tentang apa yang sedang terjadi. Dia akan pergi bersama petugas polisi negara bagian, oke? Aku sudah bilang tidak apa-apa. Kalau kamu mau mengendalikan itu, aku tidak. Kalau kamu mau, aku akan kembalikan ke kamu saja. Setahu tidak, Kak. Kami hanya memberitahunya apa yang sedang terjadi. Tapi kami hanya bilang ke dia kalau kamu akan diperlakukan dengan hormat, oke? Kamu mau datang bicara? Maksudku, dia kelihatannya ingin bicara sama kamu. Tapi kalau dia mau, ya. Oke, kurasa tidak. Aku tidak. Aku Tidak di mana, Emma? Apa kamu baik-baik saja? Untukmu sekarang. Butuh bantuan? Kamu saja. Tidak apa-apa, aku mencintaimu. Kalian semua berbohong pada kami. Bro, kalian berbohong pada kami. Kalian berbohong pada kami. Benar. Ayo pergi, ayo teman-teman. Ayo pergi. Kamu. Baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kita harus melakukannya. Kita tidak tahu. Aku tahu. Aku mencoba melompat bersamanya. Aku tidak melakukannya. Aku tidak mengerti. Dok, kami sudah mau pergi. Aku tidak berharap kamu akan memindahkan semuanya. Itu cukup bagus. Ini dia. Kami membawanya ke sana dan mereka menaruh foto di sini. Aku sudah mencoba memberitahumu kalau mereka melakukannya. Kami punya prosedur. Kalian tahu apa yang kami Harus lakukan. Itu juga yang aku katakan padanya. Jadi kalian akan menghubunginya. Tidak, aku tahu apa yang aku bicarakan. Ya. Kamu punya kendali, bro. Aku tahu, aku nggak begitu. Di mana momennya? Itu sebabnya aku cuma mau memastikan, bro. Kita semua baik-baik saja. Karena ini bukan sesuatu yang ingin kita lakukan, bro. Iya, bro. Aku sama sekali nggak merasa lebih baik. Kalian yang pegang papan itu. Siapa? Aku akan mematikannya sekarang. Aku sayang kalian semua. Tidak, aku sudah mencoba datang sebelumnya. Itu dia. Tuan Gomez, jika Anda ingin bicara, hubungi saja, oke? Jadi ya kalian bisa tetap menangani proses administrasi tahanan saja. Ayo, kerjakan formulir pendataan tahanan, bro. Alejandro dibawa ke penjara dan diproses atas 4 tuduhan penyerangan berat dengan senjata mematikan terhadap petugas penegak hukum dan 1 tuduhan kekejaman ekstrim terhadap hewan. Catatan pengadilan menunjukkan semua tuduhan penyerangan terhadapnya kemudian dibatalkan. Sementara tuduhan kekejaman ekstrim terhadap hewan tetap dilanjutkan, yang berarti ada cukup bukti bagi mantan deputi sheriff tersebut untuk diadili atas tuduhan itu, dan kasusnya masih terbuka. Berlangganan sekarang untuk akses lebih mudah ke konten terbaru dari Law and Crime Body Cam.